Kegiatan penelitian dan pengembangan anggota Rimpala atau yang sering dikenal dengan pengembara telah dilaksanakan selama kurang lebih 7 tahun sejak tahun 2015. Dan pada tahun 2021 kegiatan pengembara dilaksanakan di Taman Nasional Bantimurung Guru Saraung. Kegiatan ini dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan pengalaman lebih untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas anggota Rimpala dalam bidang pecinta alaman dan bidang kehutanan pada khususnya. Yang berikut, kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun hubungan dan komunikasi yang baik antara Rimpala dengan setiap instansi yang berhubungan kerjasama dengan Rimpala. Dan yang terakhir, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi Rimpala terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Tarsius fuscus atau Tarsius Makassar merupakan salah satu satwa yang berstatus vulnerable menurut IUCN atau Lembaga Internasional untuk Konservasi Alam. Artinya satwa ini rentan terhadap kepunahan yang diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain perburuan, lalu ada perdagangan, dan degradasi habitat yang tidak terkendali. Berdasarkan Perjanjian Antar Negara pada Konvensi Internasional tentang Perdagangan Satwa Liar dan Tumbuhan atau CITES, Tarsius termasuk dalam kategori Appendix 2. Artinya satwa ini dilarang diperdagangkan kecuali pada filial atau keturunan duanya hasil penangkaran. Seekor Tarsius betina dewasa ditemukan saat sedang melakukan pemadaman api di Tarsius, satwa endemik Sulawesi Utara, juga turut menjadi korban kebakaran hutan. Status konservasi satwa ini di Indonesia belum ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan belum tercantumnya nama jenis satwa ini dalam Permen LHK nomor P106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Sebagian besar spesies Tarsius tersebar secara alami di Pulau Sulawesi. Salah satunya yaitu Tarsius fuscus yang merupakan satwa endemik dari Sulawesi Selatan. Taman Nasional Bantimurung Guru Saraung menjadikan Tarsius fuscus sebagai salah satu satwa prioritasnya untuk dilakukan upaya konservasi. Resort Malawa, tepatnya di hutan sekitar desa Benteng dan Sama Endre, merupakan salah satu lokasi dari habitat liar dari satu spesies ini. Kita mempersiapkan kegiatan pengembara ini kurang lebih selama 3 bulan, yang mana dimulai dari kegiatan administratif, itu seperti penyusunan proposal, pengajuan izin ke Taman Nasional maupun fakultas, dan berkas-berkas lainnya atau kegiatan administratif lainnya. Kemudian kami tim lapang memutuskan untuk merencanakan teknis lapang pengambilan data dan juga melakukan pelatihan pengumpulan data di lapang yang mana dilakukan di hutan kampus IPB. Tim lapang berangkat pada tanggal 30 Juni 2021. Pemberangkatan dimulai dari kampus IPB menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan mobil milik teman fakultas kami. Kemudian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Hasanuddin kurang lebih selama 3 jam. Adapun untuk pengalaman terbang sendiri untuk beberapa tim itu merupakan pengalaman yang pertama kali dan kita semua excited. Sesampainya di Bandara Hasanuddin, kita dijemput oleh Bapak Yunus selaku pihak dari Taman Nasional Bantimurung Guru Saraung. Kemudian kami diantarkan ke penginapan kami, yaitu Base Camp Manggala Agni, yang mana tempatnya itu berdekatan dengan Balai Taman Nasional Bantimurung Guru Saraung itu sendiri.
Dengan ini kami nyatakan bahwa ekspedisi Rimpala 2021 di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung kami lepas secara resmi dan selamat bekerja di lapangan. Demi kisah Rimpala, hidup Rimpala! Life could be a dream, life could be a dream. Shaboom. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open with me to get boom. Ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 bip, a bip, a do, a dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Pada tanggal 2 Juli 2021, kami melakukan presentasi awal di Balai Taman Nasional. Saat itu juga ada mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar yang melakukan presentasi untuk kegiatan KKN mereka di wilayah TN. Saat itu presentasi hanya dihadiri oleh Bapak Dayat selaku Ketua Staf TU, karena Bapak Yusak Magetan selaku Ketua Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung belum bisa hadir karena masih di luar kota. Sehari setelah itu kita pindah ke Resort Malawa, tepatnya di Desa Samendre, dan kita menginap di rumah Pak Haji Ismail, yang mana beliau juga merupakan guide kami selama di lapang. Sebelumnya kami diantarkan menggunakan mobil karhut dari Manggala Agni dan difasilitasi juga 3 buah motor karhut dari Manggala Agni. Perjalanan kurang lebih selama 2 jam melewati jalan provinsi dan kami mengendarai motor tanpa helm. Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open with me to get boom, boom, boom. Ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang, a lang, a lang, oh, bip, a bip, a do, a dip. Oh, life could be a dream. Life could be a dream. Do, 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 shaboom. Masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung merupakan masyarakat etnis suku Bugis yang beragama Islam. Salah satu yang khas dari penduduk di sana adalah rumah panggung kayu yang kami jumpai di sepanjang perjalanan. Daerah Maros dan Pangke merupakan wilayah peralihan antara wilayah beretnis Bugis dan Makassar. Sehingga pada umumnya masyarakat di daerah tersebut dapat berbahasa Bugis maupun Makassar. Sebagai masyarakat agraris, masyarakat di sana biasanya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang. Dalam segi adat istiadat perihal bertani, masyarakat Bugis melakukan 2 macam ritual adat, yaitu tudang sipulung untuk menentukan masa tanam dan ritual mapa dendang sebagai wujud syukur setelah musim panen padi. Selain padi, masyarakat juga menanam komoditas tanaman perkebunan lain, seperti kopi, coklat, aren, dan sebagainya. Masyarakat bermitra dengan pihak Taman Nasional dalam pengelolaan hasil kebun dan budidayanya. Misalnya dalam pengelolaan kopi di Desa Bentenge dan jamur di Desa Samaenre. Selain itu, sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai pemburu madu hutan untuk sumber penghasilan tambahan. Jadi setelah dari Manggala, kami berangkat menuju Malawa menggunakan mobil yang telah difasilitasi oleh TN Babul. Kemudian tiba di Malawa sore hari sekitar pukul 4, dan kami tidak langsung melakukan survei ataupun kegiatan lapang, melainkan kami harus diskusi terlebih dahulu dengan beberapa tokoh masyarakat setempat, misalnya kepala desa, karena saat itu di Malawa sedang darurat pandemi. Kemudian setelah pihak
Malawa menyetujui kehadiran kami dan maksud tujuan kami, di hari berikutnya kami mulai melakukan survei pendahuluan bersama pendamping lapang kami yaitu Pak Pado dan Pak Haji Ismail. Lalu di hari pertama survei tersebut, kami telah menemukan beberapa sarang tarsius aktif yang akan kami teliti di keesokan harinya. Setiap malam kami harus melakukan briefing untuk persiapan, lalu 2 dini hari kami harus bangun untuk mempersiapkan makan, dan jam 4 pagi sebelum subuh kami biasanya sudah berangkat ke lapang dengan menggunakan motor trail yang telah difasilitasi oleh Taman Nasional. Jalan menuju lapang pada awalnya baik-baik saja, namun begitu memasuki areal kebun, jalan mulai sulit. Jalan itu adalah jalan yang berbatu, licin, dan berlumpur. Pot merupakan barang yang tidak pernah lupa kami bawa ke lapang, karena saat itu hujan menjadi barang pasti yang kami temui di Malawa. Selain hujan, di Malawa, tantangan kami adalah banyaknya rotan dengan duri-durinya yang mampu menyobek raincoat kami, sehingga beberapa kali kami harus ganti dan beli raincoat baru. Been trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me that was bringing you down. Why we always looking for more? Why we always looking for more? Why we always looking for more? Always looking for more. Selama 7 hari pengumpulan data di lapang, sarang tarsius yang kami temui secara keseluruhan yaitu sebanyak 13 sarang dengan ukuran populasi 48 individu. 10 sarang kami temukan di hutan lahan kering sekunder, lalu 3-nya kami temukan di areal belukar. Tarsius-tarsius tersebut kami temukan bersarang di celah-celah pohon, celah-celah ranting, celah batu kars, bahkan di tanah. Tarsius adalah primata yang unik karena ukuran tubuhnya yang paling kecil dibandingkan dengan primata jenis lainnya. Di samping sebagai satwa yang unik, Tarsius fuscus juga memiliki peran ekologi, yaitu salah satunya sebagai pengendali serangga. Tarsius fuscus biasanya memakan beberapa jenis serangga seperti belalang, namun Tarsius dewasa yang berukuran besar kadang juga memakan jenis-jenis burung berukuran kecil. Always looking for more. Always looking for more.
dalam itu ada makhluk hidup, ada tumbuhan, ada satwa. Semua itu memiliki peran yang sangat penting di alam sebagai penyeimbang. Nah, Tarsius ini adalah salah satu primata terkecil yang hidupnya nokturnal. Dia perannya itu karena pakannya itu serangga, dia lebih banyak makan serangga. Selain memiliki manfaat penyerbukan, dia juga bisa merusak tumbuhan. Sehingga itulah mengapa satwa-satwa yang ada di hutan itu juga perlu dijaga kelestariannya atau keseimbangan supaya tidak ada yang hilang. Tarsius juga itu kan ada predatornya, ada ular. Itulah semua yang mengatur siklus atau mengatur keseimbangan alam. Sehingga kalau ada yang hilang di antaranya berarti akan ada populasi atau akan ada populasi yang meningkat, ada yang menurun. Tarsius fuscus sebagai satwa liar bukan hanya sekedar aset negara maupun dunia karena keindahan dan keunikannya. Ia dan habitatnya juga mungkin tidak memiliki peran ataupun pengaruh secara langsung dalam kehidupan manusia. Namun, satwa jenis apapun itu, besar maupun kecil, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam ekosistem. Satu jenis saja hilang ataupun terganggu, maka tinggal kita tunggu saja efek dominonya. Apa saja efeknya? Mungkin membludaknya populasi satwa lain yang dapat merugikan manusia, lalu hambatan dalam sektor pertanian, gangguan dalam sektor ekonomi, atau mungkin timbulnya jenis penyakit baru, dan sebagainya yang dapat berujung pada menurunnya kesejahteraan manusia. Kiranya kapankah itu terjadi? Mungkin esok, lusa, tahun depan, atau mungkin anak cucu kita nanti yang merasakan. Tegakah kita apabila hal itu terjadi? Kesadaran, kepedulian, dan aksi nyata dari berbagai pihak dirasa sangat penting dilakukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan hak-hak makhluk hidup lain di muka bumi. Lalu, perburuan ilegal, pembukaan hutan secara serampangan, pembakaran hutan dan lahan, dan pembiaran atas hal-hal tersebut, apakah itu yang dinamakan bijaksana dan pantas?